Halo, selamat datang kembali di pembelajaran matematika. Nah, kali ini kita akan belajar tentang konsep matriks yang ada di pelajaran matematika wajib kelas 11. Nah, matriks adalah susunan bilangan yang ditulis menurut kolom dan baris, serta diletakkan dalam tanda kurung. Untuk bentuk umumnya, seperti berikut. Matriks dinamai dengan huruf kapital. Seperti ini namanya matriks A ditandai dengan kapital A. Elemennya itu dinamai dengan huruf kecil berindeks. Nah, nanti kalau matriksnya namanya matriks A, elemennya namanya juga elemen dari matriks A itu A kecil yang ditandai dengan indeks. Nah, indeksnya ini apa sih maksudnya? Kalau di sini A11, A11 itu maksudnya elemen baris 1 kolom 1. Kemudian nanti kalau misalkan di sini ada A21 gitu. Kalau A21 berarti dia elemen baris kedua kolom ke-1. Seperti itu dan seterusnya. Nah, contohnya di sini. Ini baris 1, baris 2, kolom 1, kolom 2, kolom 3. Jangan nanti sampai kebalik untuk menentukan barisnya. Baris ini dari kiri ke kanan. Kolom dari atas ke bawah. Nah, matriks itu memiliki ordo. Ordo matriks itu merupakan ukuran dari suatu matriks. Nah, ukurannya. Nah, ordonya ini dituliskan dengan baris kali kolom. Matriks yang memiliki jumlah barisnya sebanyak M dan jumlah kolomnya sebanyak N itu namanya matriks berordo M kali N. Nah, contohnya di matriks A-nya ini ya. Matriks A, ini jumlah barisnya itu ada 2, kemudian jumlah kolomnya itu ada 3. Jadi nanti ini namanya matriks A berordo 2 kali 3. Nanti kalian jangan dikalikan ya jadi 6 gitu. Tidak, jadi matriks A-nya ini berordo A, ordonya 2 kali 3. Kayak gitu. Nah, sebelum lanjut, nah misalkan di matriks A-nya ini lagi, kita cari elemen A12 gitu misalkan. Berarti ini yang baris 1, kolom kedua. Yang mana tuh baris 1, kolom kedua. Ini baris 1 ini, kolom kedua ini. Berarti dia bertemu di sini, ini namanya. Berarti A12-nya itu sama dengan 2. Kurang jelas ya. Jadi ini A12-nya sama dengan 2. Begitu seterusnya. Lanjut ke jenis matriks yang berdasarkan banyak baris dan banyak kolom. Yang pertama itu ada matriks baris namanya. Matriks baris itu merupakan matriks yang terdiri dari satu baris saja. Contohnya seperti ini dan ini. Jadi punya satu aja baris. Kemudian matriks kolom itu matriks yang hanya terdiri dari satu kolom. Kolomnya satu aja seperti contoh. Lanjut, ada namanya matriks persegi panjang. Nah, matriks persegi panjang ini terdiri dari M baris dan N kolom dengan M sama N-nya itu tidak sama. Sama seperti contohnya di sini, ini punya 2 baris, kolomnya itu ada 3. Ini juga ada 3 baris, kolomnya ada 2. Jadi tidak sama dari jumlah baris dan jumlah kolomnya, itu namanya matriks persegi panjang. Lanjut, yang keempat itu ada matriks persegi. Itu merupakan matriks yang memiliki jumlah baris dan kolom yang sama banyak. Nah, contohnya ini. Ada matriks 2 kali 2, matriks dan matriks 3 kali 3. Nah, di matriks persegi ini ada yang namanya diagonal utama. Contohnya seperti yang di sini, ini kan matriks 3 kali 3 nih. Diagonal utamanya ini yang dari atas kiri ke atas bawah. Ini namanya diagonal utama. Kemudian ada namanya diagonal samping. Dia merupakan diagonal yang dari atas kanan ke kiri bawah gitu. Diagonal samping dan diagonal utama. Jangan sampai kebalik ya.
Selanjutnya ada yang namanya trace. Trace ini adalah hasil penjumlahan dari elemen-elemen di diagonal utama. Nah, misalkan ini di diagonal utamanya, ini kan 1, berarti 1 tambah 3 tambah 3. Jadi trace-nya itu jadinya 7. Selanjutnya, ini untuk jenis matriks yang berdasarkan pola elemennya. Yang pertama ada namanya matriks 0. Matriks 0 itu semua elemennya itu adalah hanya bilangan 0 saja, mau ukurannya berapapun. Kemudian ada yang namanya matriks diagonal, di mana itu semua elemennya kecuali diagonal utamanya itu adalah 0. Jadi hanya diagonal utamanya aja yang tidak 0. Seperti contoh. Selanjutnya ada namanya matriks identitas. Nah, matriks identitasnya ini yang diagonal utamanya itu semuanya 1 dan selain diagonal utamanya itu bernilai 0. Ya, nah ini namanya biasanya dibilang matriks identitas 3 kali 3 atau matriks identitas 3 aja boleh. Matriks identitas 3 kali 3 boleh. Lanjut, yang keempat itu ada matriks skalar. Matriks skalar itu merupakan matriks yang diagonal dengan semua elemennya itu berupa skalar. Jadi kayak ini. Ini adalah 2. Jadi sama-sama 2 diagonal utamanya. Atau boleh 3 aja diagonal utamanya kayak gitu. Selanjutnya itu ada matriks segitiga bawah. Matriks segitiga bawah ini adalah dia yang membentuk segitiga di bawah. Kayak gitu. Jadi ini membentuk segitiga di bawah. Jadi untuk yang di atasnya itu nilainya 0. Kemudian ada yang segitiga atas, ya kebalikan yang tadi. Ini semua elemen yang di atasnya itu membentuk segitiga. Selebihnya itu 0 yang di bawahnya. Kayak gitu. Yang ketujuh itu namanya matriks simetris. Matriks ini itu dia akan memiliki transpos yang sama dengan dirinya sendiri. Ini contohnya untuk apa itu transpos, nanti kita akan pelajari lebih lanjut di slide selanjutnya ya. Kita ke contoh soal yang pertama dulu ya. Nah, diketahui matriks A sebagai berikut. Nah, tentukan ordonya. Kita langsung jawab saja deh. Untuk yang A, ordo matriks A. Nah, kita lihat dulu barisnya, itu ada berapa? Barisnya ada 1, 2, 3. Jadi ada barisnya ada 3, kolomnya ada 1, 2, 3. 3 juga, berarti ordonya ini adalah matriks A, 3 kali 3. Selanjutnya untuk yang B, kita cari dulu A12. A12 itu berarti elemen yang di baris 1 dan kolom kedua. Baris 1 kolom 2, yang mana itu baris 1 kolom 2? Baris 1 kolom, baris 1 ini kolom 2 ini berarti yang ini, yang negatif 2. Kemudian untuk A32 berarti baris 3 yang kedua. Yang kolom kedua yang ini, berarti ini dia 2. Kemudian ada A33 berarti baris 3, ini baris 3 yang kolom ketiga, berarti ini 8. Sehingga A12 negatif 2 ditambah A32 2 dikurang A33 8 sama dengan negatif 8. Lanjut untuk C, yang C itu adalah elemen diagonal samping. Nah, diagonal samping nih yang ditanya. Diagonal sampingnya itu berarti yang dari kanan atas ke kiri bawah. Berarti elemennya itu negatif 1, 0, dan 3. Lanjut ke yang D, ditanya trace-nya. Trace itu tadi adalah penjumlahan dari diagonal utamanya, elemen-elemen yang ada di diagonal utamanya. Nah, diagonal utamanya itu elemennya yang dari kiri atas ke kanan bawah. Jadi 5,
ditambah 0 ditambah 8 sehingga trace-nya itu 13. Lanjut ke transpose matriks. Transpose matriks A itu adalah matriks A pangkat T, itu tulisnya, tapi kita bacanya ini matriks A transpose, di mana kolom-kolomnya itu adalah baris-baris dari matriks A, dan sedangkan baris-barisnya itu adalah merupakan kolom-kolom dari matriks A. Maksudnya, nanti jika matriks A-nya itu merupakan matriks berordo M kali N, maka matriks transposnya adalah dia berordo N kali M. Nah, elemennya misalkan di matriks A-nya itu JI, kalau udah ditranspos, dia jadi elemennya IJ. Kayak gitu. Langsung ke contoh deh, biar nggak bingung. Nah, misalkan kita punya matriks A seperti ini. Matriks A-nya ini, jumlah barisnya ada 2 ya, ada 2, kemudian jumlah kolomnya itu ada 1, 2, 3, 4, berarti 4. Matriks A-nya ini berarti dia matriks A berordo 2 kali 4. Nah, ketika ditranspos, dia akan menjadi matriks A transposnya itu berordo 4 kali 2. Nah, gimana caranya meletakkan ordo-ordonya? Maksudnya elemen-elemennya. Nah, ini kan kita lihat dulu kolomnya. Kolom satunya 45, jadi langsung baris 1. Sama kayak tadi kan, dimana kolom-kolomnya adalah baris-barisnya, gitu. Dimana baris-barisnya adalah kolom-kolomnya. Boleh kita pakai acuan, boleh kalian mau pakai baris atau kolom. Nah, kita misalkan pakai kolom dulu. Ini kolom satunya menjadi baris 1, kemudian kolom 2-nya, 2, 3 menjadi baris 2. Lanjut seperti yang sudah ada di contoh, lanjut. Kayak gitu untuk yang baris. Kalau kita pakai baris gimana? Nah, misalkan ini baris 1, ya jadi kolom 1. Baris 2, jadi kolom 2. Nah, seperti itu aja, tinggal dibalik. Sekarang lanjut ke kesamaan matriks. Dua buah matriks A, itu yang elemennya AIJ, dan matriks B yang punya elemen BIJ, dikatakan sama jika memenuhi syarat berikut. Yang pertama, ordo keduanya itu sama. Kedua, setiap elemennya yang seletak pada matriks A dan matriks B itu bernilai sama. Nah, matriks A sama dengan matriks B itu dinotasikan dengan A sama dengan B. Jangan lupa itu hurufnya kapital ya, karena kita nama matriks itu harus kapital. Kemudian, misalkan nih, kayak gini contohnya. Matriks A dan matriks B ini letak-letak elemennya sama. Untuk A satu-satunya ini, B satu-satunya ini. Berarti nanti sama, harus A satu-satunya harus sama dengan B satu-satu. A12 sama dengan B12. Seperti itu dan seterusnya sampai terakhir A23 itu sama dengan B23. Seperti itu. Harus semua elemennya itu sama. Nah, misalkan kita punya contoh yang ini, C dan D. C untuk di C12 ini, dan ini D12 itu tidak sama dia. Maka C-nya ini tidak sama dengan D. Sebenarnya juga di C11 juga udah nggak sama, jadi langsung aja bisa kita bilang ini C tidak sama dengan D. Nah, untuk matriks E dan matriks F, itu kita lihat di F-nya itu ada yang tidak diketahui, X, berupa X dia F satu-satunya. Ini F satu-satunya ada X, berarti nanti X-nya ini harus sama dengan 1. Jika E sama dengan F, maka X-nya ini harus sama dengan 1. Seperti ini. Kita ke contoh soal yang kedua ya. Diketahui matriks P dan Q sebagai berikut. Nah, jika P transpos itu sama dengan Q, maka tentukan X ditambah Y. Nah, kita cari, karena yang diketahui itu P transpos sama dengan Q. Ya, kita cari dulu P transposnya. Di sini kita lihat dulu P-nya ini ordonya memiliki barisnya ada 2. Kemudian kolomnya itu ada 3, jadi ini P-nya 2 kali 3, sehingga nanti P transposnya itu akan memiliki ordo 3 kali 2 ya.
Nah, kita langsung saja untuk transpose tadi kolom jadi baris jadi kolomnya. Kita ambil yang kolom aja ya biar lebih mudah. Kolom yang pertama itu 60 itu akan menjadi baris pertama 60. Kemudian kolom kedua itu 1 dan Y-4 jadi baris kedua 1 Y-4. Selanjutnya kolom ketiga 2X dan 2 itu jadi baris ketiga di P transpose 2X dan 2. Ini P transpose-nya. Nah, P transpose-nya itu sama dengan Q. Berarti ini Q-nya. Kita buat ulang aja deh. Karena P transpose sama dengan Q, jadinya 6, 0, 1 Y-4, kemudian 2X, 2. Ini sama dengan Q-nya, ini Q. 6, 1, X-8, kemudian 0, 5, 2. Nah, karena ini sama keduanya, P transpose sama dengan Q, berarti elemen-elemen yang bersesuaian itu harus sama. Ini sama, udah. Ini juga udah sama. Kemudian ini sama. Ini sama. Berarti kita cari yang Y-4 itu. Si Y-4 itu haruslah nanti sama dengan 5. Dan si 2X-nya itu haruslah sama dengan X-8. Kita selesaikan satu-satu ya. Ini Y sama dengan 5-4. Y sama dengan 1. Tambah ya. Ini jadinya 9. Kemudian 2X min X sama dengan min 8. X sama dengan min 8. Udah ketemu X dan Y-nya. Yang ditanya adalah X ditambah Y. X-nya itu min 8 ditambah Y-nya itu 9. Sehingga X tambah Y-nya itu sama dengan 1. Jadi, X ditambah Y-nya sama dengan 1. Lanjut ke soal yang ketiga. Nah, diketahui matriks P sebagai berikut. Kemudian, jika matriks P itu merupakan matriks segitiga bawah, tentukan nilai X dan Y, kemudian tentukan matriks P-nya, tentukan transpose dari matriks P-nya. Kita langsung jawab yang A ya. Matriks P itu matriks segitiga bawah, berarti kita bisa menulis 2, negatif 5, Y-3, kemudian ini 3, 2X plus 1. Karena dia matriks segitiga bawah, berarti yang di atas dari diagonal utamanya itu 0 ya. 1 kayak gini. Nah, sehingga ini si Y plus 2, si X plus 1 itu haruslah 0. Kita buat ya. Berarti Y plus 2 itu haruslah sama dengan 0 dan X min 1 itu haruslah sama dengan 0. Ini Y-nya jadinya sama dengan min 2 dan X-nya itu sama dengan 1. Nah, karena kita sudah ketahui X dan Y-nya, kita langsung ke yang B. Kita tentukan nilai, maksudnya kita tentukan dari matriks P-nya. Berarti kita cari dulu Y-3 itu sama dengan Y-nya adalah min 2. Ini ya Y-3 dan 2X plus 1 nya yang kita akan cari. Ini jadinya min 5, kemudian yang 2X plus 1 itu sama dengan 2 kali X nya itu 1 ditambah 1 sama dengan 3. Maka matriks P kita bisa tentukan. Jadinya ini 2, 0, 0, karena udah tadi ya. Ini negatif 5, 3, 0. Nah, ini dia. Y-3 nya itu sama dengan min 5. Kemudian 2X plus 1 nya itu sama dengan 3. Ini 1. Inilah matriks P nya.
Lanjut untuk yang C, transpose dari matriks P. Nah, berarti dicari P transpose. Karena dia matriksnya ini ordonya 3x3, jadi matriks P transpose-nya juga 3x3 ya. Cuman tadi kolomnya jadi baris, barisnya jadi kolom gitu. Kita ambil kolom aja. Kolom yang pertama itu jadi baris di P transpose-nya 2, min 5, min 5. Kemudian kolom kedua, jadi baris kedua 0, 3, 3. Selanjutnya kolom ketiga itu jadi baris ketiga 0, 0, 1. Selesai. Nah, demikian pembelajaran kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Jika masih ada yang bingung atau mau ditanyakan, silahkan kontak pada kontak yang sudah tersedia, atau bisa langsung komen saja di kolom komentar. Nah, sampai jumpa lagi. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran ini. Semangat belajar. Bye!